warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendiskusikan suatu topik, yaitu tentang computational thinking dan proyek. Kita pada hari ini merupakan topik keempat dari modul computational thinking atau disebut dengan CT. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang CT ini pada modul-modul sebelumnya. Namun pada hari ini kita akan coba lanjut pembahasan kita pada topik keempat, yaitu tentang computational thinking atau disebut dengan CT dan proyek. Setelah Bapak Ibu mempelajari topik keempat ini, diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan sejumlah pembelajaran tentang CT dan proyek yang disajikan dalam bentuk studi kasus tematik, dan Bapak Ibu juga mampu menerapkan CT ini secara siklus dengan menggunakan problem solving secara lengkap. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, tentunya Bapak Ibu akan dibekali dengan sejumlah pengetahuan tentang integrasi CT pada proyek, dan Bapak Ibu juga nantinya akan diminta untuk memilih salah satu proyek berbasis STEM yang belum terintegrasi dengan CT, lalu Bapak Ibu akan merancang kembali proyek tersebut sehingga akan menghasilkan sebuah proyek STEM yang sudah terintegrasi dengan CT. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sangat menarik bukan untuk dipelajari? Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu simak dengan baik setiap ulasan yang ada di video pada hari ini. Apa pentingnya CT dan proyek bagi Bapak Ibu? Tentunya ini merupakan salah satu topik yang sangat penting untuk Bapak Ibu pelajari. Hal ini dikarenakan Bapak Ibu sekarang berada di abad digital, di mana abad digital ini merupakan abad yang semua dimensi kehidupan manusia itu sudah dipengaruhi oleh teknologi. Jadi sangat tidak mungkin jika seorang pendidik atau seorang guru tidak mahir dalam menggunakan IT. Salah satunya juga IT dalam proyek. Agar lebih menarik pembelajaran kita topik 4 pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti pembelajaran menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri, elaborasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, serta yang terakhir aksi nyata. Nah, itu dia, ada 7 kegiatan pembelajaran yang akan Bapak Ibu jalani pada topik 4 ini. Saya yakin dengan 7 tahapan atau 7 kegiatan pembelajaran ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang CT dan proyek. Dengan 7 tahapan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, saya yakin memudahkan Bapak Ibu itu dalam memahami konsep CT dan proyek pada hari ini. Tahap yang pertama yaitu mulai dari diri. Pada tahap ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sejumlah konsep tentang integrasi CT dan proyek berbasis STEM. Kemudian Bapak Ibu nantinya akan menulis kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam pelaksanaan proyek yang telah dipilih. Nah, kendala-kendala tersebut akan Bapak Ibu uraikan dengan menjawab beberapa pertanyaan tematik yang telah disajikan. Kata refleksi ini akan memberikan sejumlah informasi tentang kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam pelaksanaan proyek. Dan hasil dari kegiatan refleksi ini juga nantinya akan dibuat pemetaan kelompok berdasarkan kemampuan dan kecenderungan belajar Bapak Ibu. Tahap yang kedua adalah eksplorasi konsep. Pada tahap ini Bapak Ibu akan mendapatkan sejumlah pemahaman konsep tentang CT dan proyek. Dan Bapak Ibu juga akan membedah serta merancang kembali proyek tersebut dengan menggunakan pendekatan CT. Selanjutnya, pada tahap ini Bapak Ibu juga akan diminta memilih salah satu proyek STEM
Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan proyek STEM, Bapak Ibu boleh memilih proyek STEM tersebut. Namun bagi Bapak Ibu yang belum pernah memiliki proyek STEM, Bapak Ibu dibolehkan untuk mencari di internet ataupun pada sumber yang lain terkait dengan proyek STEM. Dan untuk membantu Bapak Ibu dalam merancang kembali proyek berbasis STEM, Bapak Ibu nantinya akan dibekali dengan sebuah makalah yang akan Bapak Ibu pelajari. Nah, makalah ini akan memberikan pemahaman lebih lengkap kepada Bapak Ibu dalam memahami CT, proyek, dan bagaimana merancang proyek berbasis CT. Kegiatan selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu nantinya akan dibentuk menjadi beberapa kelompok belajar yang terdiri dari 2-3 orang setiap kelompok. Dan setiap kelompok akan diatur berdasarkan jenjang pendidikan, seperti yang jenjang pendidikan SD sesama SD dan jenjang pendidikan SMP dengan jenjang SMP. Setelah kelompok belajar ini terbentuk, nantinya Bapak Ibu akan berdiskusi bersama anggota kelompok, saling berbagi informasi tentang proyek STEM atau non-STEM yang telah Bapak Ibu pilih. Hasil diskusi kelompok, Bapak Ibu nantinya akan memilih atau menentukan salah satu proyek STEM yang akan Bapak Ibu rancang kembali pada kegiatan berikutnya. Dan hasil diskusi kelompok ini nantinya akan dicatat pada log activity dan akan dinilai. Nah, selanjutnya adalah kegiatan demonstrasi konsep. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu akan diminta untuk mempresentasikan integrasi CT pada proyek STEM yang telah Bapak Ibu rancang bersama dengan kelompok. Masing-masing kelompok mendapat kesempatan untuk mempresentasikannya. Dan setiap kelompok akan diberikan waktu selama 10 menit untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah dikerjakan. Selanjutnya adalah kegiatan koneksi antar materi. Setelah Bapak Ibu lalui beberapa tahapan tadi, saya yakin sudah banyak sekali pengetahuan yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Untuk memperkuat pemahaman Bapak Ibu tentang CT dan proyek, pada kegiatan koneksi antar materi ini, Bapak Ibu akan membuat kesimpulan bagaimana CT dapat terintegrasi dalam proyek STEM. Kemudian Bapak Ibu juga akan menulis kendala atau tantangan apa saja yang kira-kira akan Bapak Ibu hadapi, serta solusi apa yang dapat Bapak Ibu usulkan. Semua hal tersebut Bapak Ibu tulis pada lembar kerja yang sudah disediakan. Yang terakhir adalah kegiatan aksi nyata. Kegiatan akhir ini Bapak Ibu akan membuat rancangan pengajaran yang akan Bapak Ibu terapkan di sekolah nantinya. Untuk mempermudah Bapak Ibu merancang aksi nyata pada kegiatan ini, Bapak Ibu nanti akan dibekali dengan sejumlah pertanyaan refleksi. Pertanyaan-pertanyaan ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam merancang aksi nyata Bapak Ibu di kelas. Nah, sekarang bagaimana? Sudah paham tidak bagaimana CT itu diintegrasi dalam proyek? Saya yakin banyak sekali ilmu pengetahuan yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam topik 4 ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum